Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Putra dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pemasaran dan etika komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang etika pemasaran. Etika dalam kaitannya dengan pemasaran tidak bisa lepas dari etika dalam bisnis secara umum, yang oleh Sonic kerap disebutkan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Prinsip yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu suatu bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berdasarkan pada kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu bahwa setiap orang dalam bisnis harus mendapatkan perilaku yang sesuai dengan haknya masing-masing. Maksudnya adalah tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Prinsip kelima, integritas moral, yaitu prinsip dasar dalam berbisnis di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnisnya, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Pembahasan yang kedua adalah etika komunikasi pemasaran. Memperhatikan etika komunikasi pemasaran termasuk salah satu strategi untuk meningkatkan perkembangan bisnis kita. Sebagaimana kita ketahui, dalam komunikasi pemasaran akan ada fungsi yang tujuannya adalah mencari target hingga mengembangkan bisnis. Namun demikian, apabila orientasi dari sebuah bisnis hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka bisa dipastikan bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini, komunikasi pemasaran ternyata juga membutuhkan aspek-aspek lain yang berfungsi untuk membuat efektivitasnya lebih meningkat. Aspek tersebut adalah etika yang perlu diperhatikan di dalamnya. Dengan menggunakan cara-cara santun saat menggunakan komunikasi ini, maka efektivitas dari komunikasi juga bisa lebih optimal. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat menggunakan komunikasi pemasaran. Yang pertama, memperhatikan siapa target yang akan diincar. Memperhatikan siapa yang akan menjadi target dari bisnis adalah salah satu hal yang juga perlu dilakukan. Misalnya, produk yang akan diterbitkan atau digunakan kepada anak-anak, maka perlu memperhatikan juga kesesuaian bentuk konten untuk usia anak-anak. Hal demikian juga berlaku pada usia lain atau pada kelompok tertentu. Ini akan bisa lebih efektif untuk digunakan. Yang kedua, kejujuran dalam periklanan. Kadang-kadang pihak produsen membuat konten penawaran menarik supaya bisa meningkatkan angka penjualan mereka. Sayangnya, pihak konsumen tak jarang pula mengeluh karena apa yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penting juga untuk jujur dalam membuat sebuah penawaran. Yang ketiga, tidak menyerang kompetitor. Sekarang ini, banyak sekali para pebisnis yang secara terang-terangan membuat suatu teknik periklanan yang menyerang kompetitor. Menghargai kompetitor lain adalah cara bersaing yang sehat. Meskipun ada yang mengatakan hal ini unik, namun tetap saja tidak etis apabila dilakukan. Bahkan, ketika pebisnis menggunakan internet sebagai media pemasarannya, maka ia juga harus memperhatikan etika komunikasi di internet, sehingga sikap menyerang kompetitor tidak akan terjadi. Yang keempat, tidak bersifat ofensif. Model komunikasi pemasaran juga harus memiliki aturan tersendiri di mana tidak boleh menyerang suatu pihak. Memang, persaingan pasar yang semakin ketat bisa memungkinkan terjadinya sifat-sifat semacam ini. Oleh karenanya, hendaknya para pelaku pasar juga bisa memperhatikan kaidah supaya apa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan semacam ini. Yang kelima, memberikan informasi yang tidak berlebihan. Informasi yang dilebih-lebihkan bisa membuat sebagian pihak merasa kecewa saat apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. Harus ada cara komunikasi yang baik sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Ini merupakan bagian etika komunikasi pemasaran yang cukup penting. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan ataupun customer lainnya pun bisa meningkat. Yang keenam, memperhatikan kesopanan. Kesopanan merupakan bagian yang juga penting saat membicarakan masalah etika. Ada banyak sekali perilaku-perilaku pebisnis yang kadang mengindahkan masalah ini. Oleh karena itu, kesopanan yang bisa menjadi komponen wajib agar komunikasi pemasaran bisa berjalan dengan baik. Yang ketujuh,
Memperlakukan konsumen dengan rasa hormat. Pembeli adalah raja. Sudah sangat klise memang mendengar istilah itu. Namun demikian, itu adalah kalimat yang memang sudah seyogianya menjadi prinsip dalam beretika saat memasarkan suatu produk. Meskipun konsumen sudah memiliki ketergantungan yang tinggi pada produk yang ditawarkan, ada baiknya rasa hormat tetap dipelihara sehingga konsumen juga tetap nyaman dan puas. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur sara. Dalam melakukan komunikasi pemasaran, hindari untuk menyinggung masalah sara tertentu. Sudah banyak kasus di mana iklan-iklan yang dianggap melecehkan sesuai suku atau kelompok ras tertentu sehingga ini menjadi sangat tidak etis. Yang kesembilan, memperhatikan nilai dan moral. Nilai moral juga termasuk ke dalam bagian etika komunikasi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini sebenarnya hampir mirip dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan sopan. Komunikasi yang efektif bisa berlangsung dan tentunya semua elemen-elemen komunikasi akan merasa diberikan kesempatan yang baik. Yang ke-10, memberikan kesempatan untuk testimonial. Testimonial adalah hal yang penting. Sangat lucu ketika seorang pelaku bisnis tidak memberikan sebuah ruang untuk testimonial. Testimonial akan menjadi sebuah umpan balik dan penilaian langsung dari penggunaan produk atau layanan. Komunikasi pemasaran yang baik tentu akan memperhatikan hal ini. Itulah tadi beberapa macam hal terkait dengan membangun komunikasi pemasaran dengan lebih etis. Memperhatikan hal-hal sederhana yang ternyata di luar dugaan memang cukup penting. Sebuah proses komunikasi yang baik akan berjalan dengan hasil yang baik pula. Sebagai pelaku pebisnis, ada baiknya seseorang mempelajari cara berkomunikasi dengan baik sehingga secara otomatis ia akan menerapkan prinsip-prinsip etika yang ada di dalamnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.